waktu itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Salam teman-teman dimanapun Anda berada, salam sukacita dan salam sehat. Damai sejahtera melimpah bagi kehidupan kita. Nah saudara, kembali kita ke channel Kristus Tuhan. Pada saat ini saya akan membahas tentang sebuah firman Tuhan yang dimana di sini menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka ia memperoleh keselamatan. Ini adalah jawaban yang pasti. Nah, saudara, saya akan membaca firman Tuhan itu untuk kita. Begini firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat saudara, Allah itu besar kasih karunia-Nya terhadap manusia, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia rela memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, dalam tanda kutip saudara, saya mau katakan bahwa orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, orang yang memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus adalah orang yang percaya. Maka orang yang tidak percaya atau di luar dari kepercayaan tentang Kristus Yesus, maka saudaraku, dia tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin kita melihat satu cuplikan video tentang pertanyaan yang menurut saya ini sangat berbobot sekali, supaya para kadru-kadru ini atau para mualaf ini yang murtad dari kekristenan dan pindah agama ke agama Islam, dan mereka menyampaikan di dalam ceramah mereka penghinaan terhadap Alkitab kita, maka dari pertanyaan ini saya ingin mereka untuk menjawabnya. Nah sebelum kita melihatnya saudara, mari kita saksikan video daripada saudara kita ini, sehingga dibuka pemikiran kita terhadap pemahaman para mualaf-mualaf yang mencoba untuk menghina, bahkan membodohkan banyak orang terhadap pemahaman kekristenan. Saudara, mari kita lihat cuplikan videonya. Itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah, agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti
Sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya, Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya, Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan wadah saya itu tuh nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Nah saudara yang kekasih, setelah kita melihat cuplikan video ini saudara-saudara, maka dari pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita Ibu Lucy ini merupakan pertanyaan yang luar biasa, dan ini saya mau katakan ini perlu dijawab oleh para mualaf-mualaf yang menghina-hina kekristiani supaya mereka menyelesaikan masalah ini. Yang ditanyakan oleh saudara kita Ibu Lucy tadi, dia bertahun-tahun mengalami kebimbangan dan dia bertahun-tahun merasakan di dalam hatinya keraguan, siapa sih yang menciptakan sholat? Ini pertanyaan yang saya katakan harus dijawab oleh para mualaf-mualaf, para ustadz-ustadz yang mualaf dari kekristenan ini pindah ke agama Islam. Ini harus dijawab oleh mereka. Maka ketika mereka bisa menjawab ini, maka ini luar biasa. Apalagi yang dikatakan oleh saudara kita Ibu Lucy tadi, dia ini bertanya kepada Habib. Habib ini diakui, yang pernah saya dengar, diakui bahwa ini adalah keturunan Nabi. Orang yang hebat, orang yang pintar terhadap asal-usul daripada Al-Quran itu tersebut. Maka oleh karena itu saudara, ini perlu dijawab, perlu diselesaikan dulu, sehingga baru bisa mengkritik daripada agama orang lain, baru bisa mengkritik agama orang lain. Itu yang saya minta saudara-saudara. Jadi dari hal ini saudara, banyak kita melihat para ustadz-ustadz yang mencoba bahkan mengkafir-kafirkan orang Kristiani, tetapi ketika muncul pertanyaan seperti ini dari jamaahnya sendiri, dia malah lari dari pertanyaan ini. Oleh karena itu saudaraku, perlu ini dijelaskan, perlu ini dituntaskan. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristiani, kami yakin dengan iman kami, kami yakin dengan ibadah kami yakin karena iman kami, karena kami tahu bahwa yang menyelamatkan kami itu bukan agama, tetapi yang menyelamatkan kami itu adalah iman kami yang percaya kepada Yesus. Maka kami memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka yang memperoleh hidup yang kekal. Maka saya jamin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, agama tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan itu adalah iman. Kalau kita memiliki iman yang sejati, maka yakinlah bahwa kita memiliki pengharapan di masa yang akan datang, dan kita percaya kuasa Tuhan ajaib, dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang kita dengar ini menjadi sebuah motivasi bagi kita, sebuah pelajaran bagi kita, bahwa ada banyak hal
yang tidak kita tahu dan akhirnya kita tahu. Dan ketika sudah kita tahu dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa tindakan yang harus kita lakukan dalam hal ini. Oleh karena itu saudara, tetap berpegang di dalam iman percaya kepada Yesus, karena di dalam Alkitab menjamin barang siapa percaya kepada Yesus yang memperoleh hidup yang kekal. Demikian saudara, apa yang saya sampaikan ini semoga dapat memberkati saudara. Shalom.